Baiklah, saya akan menjelaskan tentang multiple access. Saya akan menjelaskan tentang multiple access. Definisinya ialah multiple access dapat didefinisikan sebagai satu metode untuk menggunakan kanal secara bersamaan. Akses jamak multiple access adalah kemampuan sejumlah besar stasiun bumi untuk saling terhubung dan bertukar pelayanan seperti suara, data, teletik, faksimili, dan televisi secara bersamaan melalui satelit. Fungsi multiple access ialah mengatur penggunaan kanal oleh user sehingga memiliki komunikasi yang bebas interferensi, menyalurkan beberapa informasi secara serentak dalam satu kanal, efisien kanal. Pentingnya multiple access pada komunikasi digital. Pemanfaatan sumber daya yang efisien, multiple access memungkinkan pemakaian bersama saluran komunikasi seperti frekuensi atau bandwidth oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa perlu menyediakan saluran eksklusif untuk setiap pengguna. Hal ini mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi yang terbatas. Pentingnya multiple access pada komunikasi digital meningkatkan kapasitas sistem. Dengan multiple access, sistem komunikasi dapat melayani lebih banyak pengguna dalam waktu yang sama tanpa mengorbankan kualitas layanan. Ini sangat penting dalam jaringan seluler, komunikasi satelit, dan internet kabel. Kemampuan mendukung lalu lintas beragam ialah sistem multiple access dirancang untuk menangani berbagai jenis lalu lintas data, termasuk suara, video, dan teks yang sering dikirim secara bersamaan dalam komunikasi digital. Berdasarkan lanjutan dari saudara Agil, yaitu interkonektivitas global dalam komunikasi satelit dan jaringan seluler. Multiple access memungkinkan perangkat dari berbagai lokasi di seluruh dunia untuk terhubung dan berkomunikasi tanpa gangguan. Dan berikutnya itu efisiensi biaya dan energi. Dengan berbagi saluran komunikasi, operator dapat menekan biaya infrastruktur dan pengelolaan jaringan. Selain itu, penggunaan daya satelit atau perangkat yang juga menjadi lebih efisien. Selanjutnya, mendukung teknologi modern. Sistem komunikasi modern seperti 4G, 5G, Wi-Fi, dan jaringan satelit sangat bergantung kepada teknologi multiple access seperti TDM atau Time Division Multiple Access, dan FDAM, Frequency Division Multiple Access, dan CDAM, Code Division Multiple Access. Yaitu fleksibilitas dan skalabilitas. Teknologi multiple access memungkinkan jaringan untuk berkembang dan menyesuaikan kapasitas sesuai kebutuhan pengguna yang terus meningkat tanpa perlu melakukan perubahan besar pada infrastrukturnya. Untuk mengurangi interferensi dengan teknik pengelolaan sumber daya yang cerdas, multiple access membantu mengurangi gangguan antar pengguna sehingga meningkatkan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, multiple access adalah fondasi utama dalam mendukung komunikasi digital yang andal, efisien, dan dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Teknologi ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masa depan. Di sini saya akan menjelaskan TDAM, yaitu Time Division Multiple Access. TDAM adalah teknik digital yang berbagi satu jaluran atau pita menjadi slot waktu. Setiap slot waktu digunakan untuk mengirimkan satu byte atau segmen digital lain dari setiap sinyal dalam format data serial berurutan. Teknik ini bekerja dengan baik dengan sinyal data suara yang lambat, tetapi juga berguna untuk video terkompresi dan data berkecepatan tinggi lainnya. Sistem telepon seluler atau GSM, Global System of Mobile Communication, dasar berbasis TDAM. Sistem ini berbagi spektrum radio menjadi pita 200 kHz dan kemudian menggunakan teknik pembagian waktu untuk memasukkan 8 panggilan suara ke dalam satu saluran. Baiklah, berikutnya saya menjelaskan CDM atau Code Division Multiple Access adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim informasi digital dalam bentuk satuan dan non melalui udara. CDM merupakan salah satu protokol yang digunakan dalam komunikasi terkabel generasi kedua atau 2G dan generasi ketiga 3G.
Di Indonesia jaringan CDAM pernah populer di era 2008 hingga dengan 2015. Beberapa operator yang menggunakan jaringan CDAM di Indonesia adalah BRI Telekom, Telkom Flexi, Star One, dan Mobile X Telekom atau bisa disebut Telkom Smartfren. Jaringan CDAM di Indonesia perlahan mati karena perang tarif dan peradaan teknologi. Berikutnya orthogonal frekuensi division multiple access atau bisa disingkat dengan OFDM ya, adalah teknologi modulasi digital yang membagi saluran kabel menjadi subcarrier untuk memungkinkan transmisi data simultan. Dari beberapa pengguna, OFDMA merupakan salah satu fitur penting dalam WiFi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan kabel. Manfaat OFDMA sendiri untuk meningkatkan kecepatan dan efisien jaringan, transmisi latensi rendah, pemanfaatan bandwidth secara efektif, dan penggunaan baterai perangkat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis multiple access, kelanjutan dari saudara Rizky tadi. SDMA atau Spatial Division Multiple Access adalah teknik akses jamak yang menggunakan pemisahan fisik untuk membagi saluran net kabel. SDMA menggunakan teknologi antena canggih untuk membuat pipa spasial paralel, yaitu berkas sinyal yang terfokus. Dengan cara ini, SDMA dapat meningkatkan efisiensi spektral, jangkauan dan lebar pita yang tersedia untuk perangkat dan kabel yang bergerak. Selanjutnya, FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Modulasi frekuensi radio memungkinkan beberapa pengiriman untuk berdampingan pada waktu dan ruang tanpa saling mengganggu oleh penggunaan frekuensi pembawa yang berbeda. Sebagai contoh, untuk sistem penyiaran radio atau televisi, beberapa stasiun penyiaran dalam daerah frekuensi radio yang berbeda, tugas juga bentuk sinyal spektra dari stasiun tidak saling meliputi. Radio dan pesawat televisi dapat disetel ke penerima program khusus dengan mengatur bagian perangkat band pass filter atau BPV. BPV melewatkan sinyal hanya sekitar frekuensi tengah khusus dan menolak yang lain, dan menghasilkan sinyal yang dapat dimodulasi tanpa gangguan dari stasiun lain. Sekarang ini pengiriman informasi paling di atas dari sistem penyiaran radio dan televisi adalah dalam bentuk analog. Akan tetapi, sistem penyiaran digital memberikan kualitas lebih baik dari audio dan video akan menjadi terkenal di masa depan. FDMA merupakan suatu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancar atau transmit dengan menggunakan frekuensi downline, dan satu BTS dengan BTS yang lain, frekuensinya akan saling mengganggu atau interference yang akan berakibat dengan kualitas suara yang kurang baik. Drop call atau komunikasi tiba-tiba putus, sulit melakukan panggilan atau tidak bisa melakukan panggilan sama sekali. Selanjutnya, penggunaan multiple access dalam teknologi. Teknologi multiple access digunakan untuk memungkinkan banyak pengguna atau perangkat berbagi sumber daya komunikasi secara efisien dan simultan. Berikut adalah beberapa penerapan utama multiple access dalam berbagai teknologi. Yang pertama, komunikasi seluler atau TDMA, Time Division Multiple Access. Digunakan dalam jaringan 2G seperti GSM untuk membagi waktu komunikasi menjadi slot waktu, sehingga beberapa pengguna dapat berbagi satu frekuensi secara bergantian. CDMA atau Code Division Multiple Access digunakan dalam teknologi 3G, di mana setiap pengguna diberi kode unik untuk memungkinkan mereka berbagi spektrum frekuensi yang sama secara bersamaan. OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access, teknologi yang digunakan dalam 4G atau LTE dan 5G untuk memanfaatkan spektrum frekuensi secara efisiensi dengan membaginya ke dalam subfrekuensi yang lebih kecil. Di sini akan melanjutkan dari sana Nando, yaitu komunikasi satelit. Di sini multiplexing access memungkinkan beberapa stasiun bumi terhubung ke satelit secara bersamaan, mendukung layanan seperti telekomunikasi, internasional, dan siaran televisi dan internet satelit. Ada juga pembagiannya yaitu FDMA atau Frequency Division Multiple Access, yaitu digunakan untuk membagi spektrum frekuensi ke beberapa pengguna. Dan ada juga TDMA yang memungkinkan pengaturan waktu agar pengguna tidak mengganggu satu sama lain dalam berbagai saluran. Ada juga CDMA, yaitu memungkinkan berbagai stasiun bumi berbagi satu kanal frekuensi dengan menggunakan kode unik. Selanjutnya yaitu FDMA yang digunakan dalam komunikasi radio seperti layanan
VHF dan UHF untuk membagi spektrum frekuensi di antara berbagai saluran atau pengguna. Dan juga ada SDR, yaitu Software Defined Radio, yaitu memanfaatkan multi akses untuk memungkinkan fleksibilitas dalam mendukung berbagai protokol komunikasi. Implementasi multiple access dalam sistem komunikasi menghadapi berbagai tantangan teknis yang perlu diatasi untuk memastikan efisiensi dan kinerja optimal. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Pengolahan interferensi, yaitu yang pertama itu interferensi antar pengguna. Ketika banyak pengguna berbagi saluran komunikasi yang sama, interferensi dapat terjadi, terutama dalam metode seperti CDMA dan NOMA, sehingga mempengaruhi kualitas sinyal. Interferensi antar sel atau wilayah dalam jaringan seluler pengguna, kembali frekuensi di lokasi berbeda dapat menyebabkan interferensi antar sel, yaitu CO channel interferensi. Keterbatasan spektrum frekuensi. Spektrum frekuensi adalah sumber daya terbatas yang harus dibagi secara efisien. Teknologi multi-level access harus dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan spektrum tanpa menyebabkan gangguan antar pengguna. Nah, juga ada sinkronisasi waktu. Metode seperti TDMA membutuhkan sinkronisasi waktu yang sangat presisi untuk memastikan setiap pengguna dapat mendapatkan slot waktu tanpa tumpang tindih. Hal ini menjadi lebih kompleks dalam jaringan dengan banyak pengguna dan perangkat yang tersebar luas. Kompleksitas desain dan implementasi, yaitu metode multiple access modern seperti OFF-DMA dan NOMA, yaitu melibatkan algoritma kompleks untuk alokasi sumber daya, manajemen daya, dan pengodean yang memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih. Nah, itu kompleksitas ini dapat meningkatkan biaya pengembangan dan implementasi sistem. Manajemen daya, yaitu pengelolaan daya menjadi tantangan dalam metode seperti CDMA dan NOMA, di mana kekuatan sinyal pengguna yang berbeda dapat mempengaruhi kinerja sistem, seperti masalah nerva. Penggunaan daya satelit juga harus diatur untuk mendukung komunikasi stasiun bumi secara efisien. Efisiensi penggunaan sumber daya. Tantangan dalam membagi bandwidth daya slot waktu secara efisien di antara banyak pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. Nah, kesalahan alokasi dapat menyebabkan kesetimpangan dalam performa atau pemborosan sumber daya, yaitu ketahanan terhadap gangguan dan keamanan. Sistem multiplex access harus tahan terhadap gangguan eksternal seperti noise dan serangan jamming. Ya, keamanan juga menjadi tantangan terutama dalam metode berbasis kode seperti CDMA yang dapat rentan terhadap upaya decoding oleh pihak tidak sah. Ini adalah ringkasan dari rekomendasi untuk masa depan, yaitu teknologi multiple access adalah komponen penting dalam sistem komunikasi modern. Memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi sumber daya spektrum secara efisien. Nah, metode seperti FDMA, TDMA, CDMA, dan OFF-DMA telah memainkan peran besar dalam mendukung berbagai aplikasi dalam komunikasi suara hingga layanan data berkecepatan tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi terutama dalam jaringan 5G dan 6G, kebutuhan akan metode multiple access yang lebih adaptif dan efisien terus meningkat. Untuk masa depan, pengembangan metode multiple access perlu diarahkan kepada solusi hibrida yang mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk meningkatkan efisiensi spektrum, dan juga inovasi berbasis kecerdasan buatan atau AI juga harus diprioritaskan untuk mengelola alokasi sumber daya secara dinamis dan meningkatkan performa jaringan. Selain itu, teknologi multiple access harus dirancang untuk mendukung aplikasi dengan latensi rendah seperti kendaraan otonom dan augmented reality, serta beradaptasi dengan jaringan generasi yang mendatang seperti 6G yang menggunakan spektrum lebih tinggi, termasuk communication. Tidak kalah penting, yaitu pendekatan yang hemat energi harus menjadi fokus untuk memastikan keberlanjutan sistem komunikasi di masa depan. Inovasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan akan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan komunikasi yang semakin kompleks. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami.
Kurang dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.